Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Hatimah dari SMP Ki Ageng Giri. Di sini saya akan melakukan video uji kinerja dalam PPG dalam jabatan tahun 2023 angkatan 2 dengan tema mengurangi perilaku keterlambatan dengan teknik self management. Assalamualaikum Mas Dika. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Tadi tes apa aja? Tes bahasa Inggris. Sama prakarya. Oh, prakarya. Bagaimana, bisa mengerjakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa. Tadi dia ngawasi siapa? Ngawasin kenal. Nggak kenal. Nggak kenal loh. Padahal sini udah hampir 3 tahun. Apa guru baru? Oh iya. Putri atau laki-laki? Putri. Orangnya tinggi, kurus, atau seperti apa? Pendek. Oh, atau mungkin buarum kali ya. Nah kalau buarum kurus, kecil. Oke, Mas. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya dan alangkah bagusnya jika kita memulai apapun dengan berdoa. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini Mas Dika kita akan melakukan kesepakatan yang dimana nanti kita akan melakukan kegiatan konseling individu 2 kali pertemuan. Mohon kerjasamanya dan Mas Dika bisa mengungkapkan apapun yang Mas rasakan, apapun masalah yang Mas hadapi bisa diungkapkan di sini, karena di sini nanti kerahasiaannya Mas Dika itu akan dijaga. Ya, dimohon dengan sangat untuk jujur ucapkan apapun atau yang menjadi unek-unek dari Mas Dika. Paham ya? Jadi harapannya di sini nanti Mas Dika bisa mengungkapkan semua apa yang dirasakan, apa yang menjadi kendala, apa yang jadi masalah yang Mas Dika hadapi, ya. Nah, untuk itu Mas Dika bersedia ya untuk melakukan konseling individu ini ya. Nah, di sini nanti Mas Dika di sini Mas Dika setuju bahwa untuk melakukan kegiatan konseling individu. Ini sekarang tanggal 5 Desember. Sini tanda tangan terus nama terangnya Mas Dika. Sudah. Mas Dika sudah siap belum untuk melakukan layan ini? Sudah ya? Kalau sudah, sini Mas Dika bisa menceritakan masalah yang Mas Dika hadapi terkait dengan terlambat sekolah. Bisa diceritakan Mas Dika. Jadi suaranya agak dikerasin biar masuk. Katanya hilang. Hilang. Terus saya mencari tato itu. Terus karena sudah jam 6:30, saya jadi langsung salin. Berarti pencetusnya itu pencari seragam celana. Tadi celana ya, celana yang hilang. Habis itu
Habis itu sudah ketemu, Udah ketemu. Setelah ketemu itu berarti habis itu terus terus berangkat sekolah. berangkat sekolah. Setelah itu Aku sampai sekolah telat. oh telat. Nah, di situ Mas Dika bisa diceritakan lagi berapa kali terlambatnya, kenapa bisa terlambat, apa yang membuat Mas Dika terlambat, diceritakan semuanya. Terus dampak dari Mas Dika terlambat itu apa? Monggo. Saya terlambat karena antri mandi Mm-mm. dan antri makan. Ya. Terus bapaknya membuat Ngantuk. tidurnya tidak teratur. Tidurnya tidak teratur. Tidak teraturnya bagaimana itu? Jam 2 apa jam 1 tidurnya. Jam 2 atau jam 1. Itu Mas Dika ngapain? Nongkrong. Selain nongkrong ada kegiatan yang lain enggak? Enggak ada. Berarti di sini Mas Dika itu yang tadi ya kehilangan baju, antri mandi, antri makan, terus apa lagi? Apa lagi tadi? Bangun kesiangan, tidurnya jam 2 jam 1 karena nongkrong sama teman-teman. Oke. Nah, Mas Dika, tadi kan beberapa perilaku yang bermasalah yang buat Mas Dika. Nah, di sini nanti yuk kita membuat goal atau tujuan dari perilaku itu ya untuk sampai ke yang lebih baik lagi ya. Yang pertama berarti dampak dari perilaku terlambatnya Mas Dika itu apa dampaknya? Suaranya bisa di itu Bu Ainul kurang mendengarkan ini. Ngantuk. Terus sering tidur. Sering tidur di mana ini? Di masjid. Terus di kelas. Sering tidur di kelas. Udah. Yuk kita tujuannya ya, kita dari konseling ini berarti kita harapannya nanti bisa mengurangi perilaku keterlambatan ya. Keterlambatan tadi beberapa dampak: tidur di kelas, tidurnya di masjid, setelah berarti di masjid berarti setelah sholat ya. Setelah sholat terus tidur. Nah, tidur itu bangunnya jam berapa? Kalau tidur siang bangunnya besar. Oke. Nah, tadi tujuan Mas Dika adalah untuk mengurangi perilaku terlambatnya. Nah, tujuan khususnya, ayo kita bertahap untuk sampai tujuan umum. Nah, tujuan khususnya kira-kira Mas Dika mau apa ini? Dari baju yang hilang, terus dari tidur malam, terus apa lagi? Antri makan, antri mandi. Berarti kita melakukan tujuan khusus yang pertama apa kira-kira Mas? Tujuan apa? Untuk tidur yang untuk tidur yang lebih apa kira-kira?
tidak tidur malam. Lebih apa? Lebih tidak tidur malam. Lebih tidak tidur malam. Oke, terus ada lagi? Ada beberapa berarti tadi. Mandinya harus lebih Mandinya setelah sholat. Iya. Nah, terus Terus makannya jam 6. makannya jam 6. Ada lagi? Terus Mm-mm. Oke, berarti kira-kira itu tidurnya tidak kemalaman, mandinya habis subuh, makannya jam 6. Berarti kira-kira itu apa itu? Berarti Mas Dika kira-kira apa? mengurangi Mengubah mengubah perilaku. perilakunya ya, berarti yang tidurnya malam menjadi lebih agak nggak malam banget, nggak dini gitu ya. Oke, tadi tujuan-tujuan sudah ya Mas Dika ya. Di sini nanti kita akan masuk ke tekniknya, yaitu teknik self management, yang dimana mengubah perilaku yang kurang baik menjadi baik, perilaku yang datang terlambat menjadi perilaku yang datang tepat waktu ya Mas ya. Nah, di sini tahap-tahapannya nanti ada evaluasi. Evaluasi itu berarti nanti perilaku-perilaku Mas Dika tadi yang antri mandi, antri makan, baju hilang, tidur malam, nanti kita akan dievaluasi dan monitoring. Itu yang tahap 1. Tahap kedua teknik self managementnya yaitu evaluasi. Evaluasi berarti nanti kita akan telaah apa saja yang sudah dilakukan Mas Dika. Ya. Dan yang ketiga nanti adalah penguatan. Yuk kita sama-sama monitoring atau namanya observasi diri ya. Nah, di sini tadi yang pertama itu seragamnya hilang, betul? Terus ketemunya di mana itu, diceritakan? Ketemunya di buntelan. Di ditelan? Buntelan. Oh, buntelan. Berarti di buntelan itu apa? Itu kayak baju-baju yang kotor. Baju-baju yang kotor. Oh, kotor. Terus habis itu bajunya hilang, ditemukan di buntelan baju-baju kotor. Terus di loker teman. Di loker teman. Oh, di loker teman. Berarti terus lanjut. Di bawah loker. Di bawah loker. Itu bawah lokernya siapa? Lokernya nggak tahu saya. Nggak tahu lokernya siapa, pokoknya di bawah loker. Ada lagi nggak? Bon. Itu untuk baju. Nah, untuk antri makan, antri mandi, kira-kira bagaimana itu? Ya. Kalau jam 6 antri mandi. Kalau jam 6? Sudah antri. Ya, kalau makan itu. Kalau jam 6 sudah antri ya? Antri mandi, antri makan ya. Terus untuk ini di loker teman sama di loker tidak tahu siapa. Antri mandi berarti biasanya antri mandi kalau Mas Dika ini tadi Bu Anu konfirmasi ya. Tadi bangunnya jam 7. Di situ juga antri mandi. Antri mandi dengan
Kan jam 7 teman-teman yang lain sudah masuk sekolah. Dengan antri mandi dengan siapa? Salah. Sama salaf. Terus kalau jam 6 kan juga antri, itu bagaimana caranya? Telesan. Telesan? Iya. Telesan itu apa? Telesan. Mengkai katok cekak. Oh, market katok cekak. Bareng-bareng sama yang lain? Iya. Oh, begitu. Kalau antri makan, berarti kalau jam tadi Mas Dika ngomong jam 6. Jam 6 itu semua kan sudah ready ya. Nah, jam 6 pasti bisa dapatnya, bisa lebih paginya itu berarti, bisa cepat berarti. Nah, ini yang lain terus tadi, yang pertama itu adalah tidur malam, ya. Tidur malam. Nah, oke, tidur malam. Ini biasanya tidur jam 2 atau 1 dini hari. Betul ya, Mas ya? Yuk, kita sama-sama yuk. Kita sama-sama untuk menilai perilaku ya, Mas ya. Dan kita membuat komitmen. Nah, di sini menilai bajunya Mas Dika ditemukan di buntelan baju kotor. Ditemukan di mana tadi? Kira-kira itu bagaimana menurut Mas Dika? Apa? Bagaimana apa? Bisa diungkapkan kalau mantuk? Iya itu apa? Ada yang mencuri. Ada yang mencuri. Gaya? Ada yang mencuri. Ada yang mencuri. Oh, ada yang mencuri menurutnya Mas Dika. Nah, Mas, kenapa kok sampai Mas Dika bilang bahwa itu ada yang mencuri? Loker saya enggak digembok. Loker Mas Dika? Enggak digembok. Enggak digembok. Oh, oke. Lokernya Mas Dika enggak digembok. Sekarang sudah digembok. Sekarang sudah. Berarti untuk pas tes ini Mas Dika enggak terlambat karena sudah digembok tadi. Oke. Nah, kalau enggak di buntelan itu, di loker teman yang lain juga sama, ada yang mencuri gitu. Oh, ini sudah dapat ya, sudah dapat solusinya, dirubah berarti. Untuk antri mandi Mas Dika, kira-kira kalau jam 7 terus mandi itu, kira-kira Mas Dika itu benar atau salah ya? Jam 7 baru antri mandi. Salah. Benarnya bagaimana? Setelah subuh langsung. Subuh terus langsung mandi. Antri makan berarti juga sama. Nah, kalau tidur malam? Salah. Terus yang itu bagaimana? Yang benar? Itunya jam 10. Jam 10. Oke. Nah, targetnya nanti berarti target kedepannya untuk bajunya Mas Dika berarti harus bagaimana? Ditulis. Baju harus apa? Disimpan. Di mana? Di loker. Dan apa? Kira-kira dan apa? Sudah disimpan di loker. Antisipasinya ketika ada yang nyuri harus bagaimana? Mengambilnya. Dan menjaga kunci loker. Itu dicurinya tuh dibobol atau bagaimana?
Dibandre. Yuk lanjut yang kedua. Target berarti kalau antri mandi harus habis sholat apa? Subuh. Habis sholat subuh. Antri makannya? Jam 6. Sama? Sudah sudah ready makanya. Iya. Oke. Nanti sampai sekolah lapar lagi. Bagaimana itu? Makan di warung. Boleh. Nah, sekarang ini untuk tidur malamnya. Targetnya bagaimana? Diubah? Itu jam 10. Diubah tidur jam 10. Nah, ini ya Mas ya. Setelah Mas Dika sudah menilai perilakunya, sudah memenuhi targetnya, kira-kira jika Mas Dika targetnya meleset, apa yang Mas Dika berikan buat Mas Dika sendiri? Hadiah atau apa buat Mas Dika ketika sukses menjalankan ini semua? Misalkan Mas Dika bisa menjaga bajunya nih, apa yang Mas Dika berikan buat Mas Dika sendiri? Apa? Wah, 1 bulan aku tidak terlambat, bajuku aman. Nah, kira-kira buat aku kasih hadiah buat diriku sendiri apa ya gitu. Kira-kira apa? Belum tahu. Oke. Kalau ini bisa menjalankan mandi setelah subuh terus aja gitu sehingga berdampak pada ketepatan waktu berangkat sekolah. Apa? Memberikan hadiah buat diri sendiri apa? Buat diri sendiri. Menjalani. Lah, rewardnya apa? Hadiah buat kita. Apakah ketika tidak melaksanakan kamu memberi hukuman pada diri sendiri, ketika kamu bisa memberikan hadiah apa gitu buat diri sendiri? Dari target ini semua, jika Mas Dika bisa menjalani semuanya, hadiahnya apa? Dari diri sendiri, buat diri sendiri. Kalau nggak bisa, dapat hukuman apa gitu. Paham nggak apa yang Bu Ainul sampaikan? Enggak. Contohnya gini, kalau dari Bu Ainul, jika Mas Dika bisa menjalani ini semua, kalau ini Bu Ainul belum bisa kontrol, yang bisa Mas Dika semua. Tapi untuk seragam, ini aslinya kan Mas Dika semua ya, tapi kan Bu Ainul bisa lihatnya kan di sini di pagi hari. Kalau bisa menjaga ini semua, memenuhi target semua, Bu Ainul memberi penguatan, sebuah pujian yang dimana Mas Dika bisa melewati proses kedewasaan, ya enggak? Yang dimana bisa mengatur baju harus di mana, bangun tidur jam berapa, sholat jam berapa, terus mandi jam berapa, makan jam berapa. Itu adalah jempol yang banyak dan pasti nanti adalah kebanggaan dari kedua orang tua, terutama ibu. Oh, anakku sudah mandiri. Oh, anakku bisa menata baju, menyimpan bajunya sendiri, bertanggung jawab pada barangnya, terutama seragam-seragam sekolah.
Itu berarti sebuah penguatan jempol. Jempol. Nah, reward tidak harus dalam bentuk materi. Begitu. Dari Bu Ainul seperti itu. Wah, hebat. Karena tidak semua orang bisa mandiri. Begitu. Ada yang ditanyakan enggak? Atau masih ada unek-unek yang mau disampaikan? Belum. Enggak. Nah, ini oke Bu Ainul itu ya. Nah, sini berarti semoga bisa tercapai. Ada kalau Bu Ainul harapannya itu ada teman yang mengingatkan. Nah, mengingatkan apa? Yuk saatnya tidur. Yuk bajumu ning ndi. Mungkin itu untuk alarm kita. Ya. Nah, di sini harapannya nanti ini benar-benar Mas Dika bisa menjalani. Oke, gembok sudah dibelikan orang tua, tinggal menjaganya. Kok ada yang blandrik, segera. Oh, ini hari Minggu, besok Senin, atau enggak besok hari Rabu atau apa. Berarti segera untuk cari seragamnya. Mas Dika harus cekatan, set gitu. Jadi biar enggak keterlambatan. Sudah bangunnya siang, nyari seragamnya dulu. Atau mungkin ini malah Mas Dika lupa belum dicuci. Nyuci sendiri apa laundry? Laundry. Berarti harusnya aman ya. Nah, Mas Dika untuk siang hari ini kira-kira Mas Dika mendapatkan apa? Ilmu apa dari sini? Kesimpulannya apa dari serangkaian yang kita lakukan hari ini? Pengetahuan. Apa? Pengetahuan. Pengetahuan mengenai apa? Pengetahuan alam. Diungkapkan saja apa yang Mas dapatkan pengetahuan seperti apa? Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran, contohnya? Tajwid. Nah, di sini tadi kita enggak bahas mengenai Al-Quran loh, Mas. Konseling ini loh, dalam kegiatan konseling ini yang Mas Dika dapatkan apa? Kesimpulannya? Ini enggak fokus ini. Tadi kita bahas apa? Terlambatan. Terus dari konseling ini Mas Dika dapat pengetahuan apa? Kerja lambat. Dengan cara? Mengubah. Nah, ini kayaknya Mas Dika kurang fokus ini. Masih takut atau bagaimana? Apa? Yang dipikirkan apa? Grogi. Hah? Grogi. Oh, grogi. Ya, enggak apa-apa. Ya, Mas ya. Terima kasih ya, Mas ya. Nah, di sini Mas Dika harapannya konsisten dengan apa yang Mas Dika targetkan. Apa itu yang ditargetkan tadi? Yaitu baju disimpan dengan rapi dan selalu digembok. Jika hilang segera cari. Itu pun di pagi sebelum jam 7. Ya. Dan yang kedua, antri makan berarti jam 6. Diharapkan itu konsisten jam 6 terus. Boleh lebih enggak, Bu? Boleh, 10 menit saja. Atau enggak, misalkan, oh sudah setengah 7, dibungkus boleh enggak sih? Maaf, dibungkus boleh enggak? Nah, itu aja dibungkus saja biar enggak terlambat. Nah, antri mandi berarti kalau memang subuh, berarti yuk subuh. Terus konsisten di situ. Tidur malam ini terutama yang sangat
mempengaruhi ke depannya karena dari tidur malam bangunnya telat nyari baju. Tidur malam diusahakan dengan betul dan konsisten jam 10 sudah tidur ya Mas ya. Nah, untuk kegiatan siang hari ini terima kasih Mas Dika sudah membantu untuk mengeluarkan unek-uneknya dan terima kasih atas waktunya karena di sini Mas Dika meluangkan setelah tes tadi ya. Semoga bermanfaat pertemuan ini dan semoga kedepannya Mas Dika lebih baik lagi dan bisa berdampak pada perilaku tidak terlambat lagi, datang ke sekolah tepat waktu. Yuk kita tutup dengan doa bersama dengan kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.